teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Tantangan Raja. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang subur tanahnya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Sang raja mempunyai dua putri, yaitu Putri Kemuning dan Putri Lili. Kedua putri itu tumbuh besar dengan cara belajar yang sama, tetapi memiliki cara berpikir yang berbeda. Putri Kemuning suka memikirkan masalah dengan hati-hati sebelum bertindak. Sementara itu, Putri Lili lebih suka bergerak cepat tanpa banyak berpikir. Suatu hari, sang raja tidak tahu harus memilih siapa di antara kedua putrinya yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Karena itu, sang raja memberikan sebuah tantangan yang berlangsung selama 6 bulan. Kedua putri harus menanam 1 biji semangka. Setelah pohon semangka berbuah, buah-buahnya itu harus dijual di pasar. Siapa saja yang mendapatkan uang terbanyak dari hasil penjualan buah semangka tersebut akan menjadi penerus tahta kerajaan. Putri Kemuning dan Putri Lili bersemangat menerima tantangan dari sang raja. Putri Lili sangat yakin bisa memenangkan tantangan tersebut. Dia bertekad menghasilkan buah semangka yang lebih banyak dari saudaranya. Karena itu, dia banyak bertanya kepada beberapa petinggi istana. Sementara itu, Putri Kemuning sudah mempunyai pengetahuan tentang cara menanam semangka. Hal itu dikarenakan kegemarannya dalam membaca. Dia menanam biji semangka dengan penuh kasih sayang dan sabar. Hari berganti hari, pada bulan ketiga, tanaman semangka kedua putri pun sudah berbuah. Tanaman semangka Putri Kemuning berbuah 3 semangka, sedangkan tanaman semangka Putri Lili berbuah 4 semangka. Betapa senang Putri Lili melihat buah semangkanya. Dia yakin bahwa dialah yang akan menjadi penerus tahta sang raja. Pasalnya, buah semangkanya lebih banyak daripada buah semangka saudaranya. Menurut Putri Lili, tentu saja hasil penjualan buah semangka miliknya akan lebih banyak dibanding Putri Kemuning. Karena itu, dia membawa keempat buah semangkanya ke pasar untuk dijual. Putri Lili sudah menang, aku kalah. Tetapi, mengapa ayahanda raja membeli hal yang atas 20 yang lainnya? Bukankah proses biji semangka tumbuh hingga berbuah hanya butuh waktu 3 bulan? Tanya Putri Kemuning dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Putri Kemuning bersemangat lagi. Dia sadar bahwa masih ada waktu 3 bulan untuk memenuhi tantangan sang raja. Kemudian, Putri Kemuning memotong 3 semangkanya. Dia mengajak para pelayan kerajaan untuk makan buah semangka bersama. Para pelayan kerajaan memakan semangka dari Putri Kemuning dalam waktu singkat. Ketika buah semangka pun habis dimakan mereka, bahkan biji semangkanya berserakan di lantai. Setelah para pelayan pergi, Putri Kemuning mengumpulkan semua biji semangka yang berserakan di lantai. Ada 100 biji yang berhasil dikumpulkan oleh Putri Kemuning. Setelah itu, dia menanamnya kembali dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Putri Kemuning dengan sabar merawat pohon semangkanya. 3 bulan kemudian, Putri Kemuning memanen 300 buah semangkanya. Putri Kemuning sangat bahagia dengan hasil yang didapatkan. Kemudian, dia pergi ke pasar untuk menjualnya. Sementara itu, Putri Lili menghadap sang raja. Dia memegang uang hasil penjualan buah semangka 3 bulan yang lalu. Kemudian dia dengan bangga menyerahkan uang hasil penjualan buah semangka kepada sang raja. Tidak lama kemudian, Putri Kemuning datang. Dia membawa banyak uang hasil penjualan 300 buah semangka. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada sang raja. Betapa kagetnya Putri Lili melihat hal itu. Pasalnya, 3 bulan lalu hasil panen Putri Kemuning lebih sedikit dari hasil panennya. Dari mana uang banyak itu? Tanya Putri Lili curiga. Ini hasil penjualan buah semangkaku. Jawab Putri Kemuning. Ayahanda raja, Putri Kemuning sudah berbohong. Aku tidak berbohong, ucap Putri Kemuning. Mengapa bisa hasil penjualan 3 buah semangkamu lebih banyak dari hasil penjualan 4 semangkaku? Tanya Putri Lili. Karena uang sebanyak itu merupakan hasil penjualan 300 buah semangka. Jawab Putri.
300 buah semangka, mengapa berbeda jumlahnya dengan yang dikatakan Putri Lili? Tanya sang raja. Izinkan saya menjelaskan, Ayahanda Raja, pinta Putri Kemuning. Silakan. 3 bulan lalu, handphone semangka saya berbuah 3. Kemudian, buah-buah itu saya berikan kepada para pelayan. Setelah itu, biji-biji semangkanya saya tanam kembali. Jelas Putri Kemuning. Menarik sekali. Apakah kamu punya saksi? Tanya sang raja. Putri Kemuning meminta izin untuk memanggil saksi. Tidak lama kemudian, para pelayan kerajaan datang menemui sang raja. Kemudian sang raja menanyakan apakah mereka memakan semangka dari Putri Kemuning. Benar, adik raja, kami telah memakan semangka yang diberikan Putri Kemuning. Aneh, semangka Putri Kemuning sudah habis dimakan para pelayan kerajaan. Lalu kemudian buah semangka yang kamu jual di pasar. Putri Lili. Memang 3 buah semangkaku sudah habis, akan tetapi 100 bijinya berhasil aku tanam 3 bulan lalu. Belum ini, setiap pohon semangkaku menghasilkan 3 buah. 300 buah itulah yang aku jual di pasar. Jelas Putri Kemuning. Putri Lili terkejut bukan main. Pemikirannya tidak sampai sejauh itu. Putri Lili merasa malu atas tindakannya yang menuntut saudaranya berbohong. Dia segera meminta maaf kepada Putri Kemuning. Permintaan maaf itu pun disambut baik oleh Putri Kemuning. Sementara itu, sang raja tersenyum puas. Dia sudah menemukan orang yang tepat untuk memberikannya memimpin kerajaan. Kesabaran dan kepintaran Putri Kemuning adalah modal yang sangat berguna untuk memimpin kerajaan. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Satria Pamungkas dari kelas 7G nomor absen 24 dengan wali kelas yang bernama Bu Sania. Hobi saya adalah menyanyi dan juga makanan favorit saya adalah seblak. Ayo teman-teman, mari kita berliterasi dengan cara membaca dongeng. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.